Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa 'azza kulla ma sabata ahzaba wajha. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillah, alhamdulillah amata wa ahya, alhamdulillah amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'i al-ahwa. Alhamdulillah ja'alana 'inda al-dhikri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah, ni'mal wakil wa ni'mal mawla. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa sahbihi al-siddi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum ila al-hidayah wa al-jazaa amma ba'd. Ya Allah, usikum wa nasikum Allah wa tu'amil 'ala al-muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Qul la ilaha illa taba'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'alamin. Faqala 'azza inna a'tainaka al-kawthar wa salli 'ala Jemaah dihargai dan dirahmati Allah, meski pada kita bersulat dari muslim, saya terpaksa merasakan hari bahagia, dirahmati dan merasakan biasa. Serta kita kalau melakukan syukur tak terhingga kepada Allah yang segala atas kuasa yang Dia dilimpahkan kepada kita, yang kita dapat bersama-sama kembali ini. Insya Allah ada kuasa kasihnya pula. Selamat ini kita akan bekerja dalam ibadah kurban, menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketaatan dan wujud bersuka syukur kita sebagai hamba. Selawat dan salam kita persembahkan kepada Sang Kekasih Nabi Muhammad SAW, kasih terkasih, penghulu para nabi, jika pemimpin tersukses sepanjang sejarah peradaban manusia, peradaban utama dan telah melampaukan jalan kita kepada syariat Islam, sehingga kita sampai ini dalam melaksanakan dan merasakan nikmat serta hikmah berbagai ibadah, termasuk ibadah Idul Adha hari ini, ibadah kurban sesudahnya, juga ibadah hari yang kami terpaksa tak bisa dilaksanakan oleh sebab masih terus berbagai pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku, dan kesempatan berbahagia ini, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa, menjadi hamba Allah yang sejati, hamba yang mudah iman dan takwa, juga sekaligus mudah ilmu dan teknologi, hamba yang memiliki keseimbangan hidup dalam fintech dan fintech, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 yang bukan strategi. Hampir tak berbeda dengan suasana Idul Fitri ibadah tahun lalu. Kita ini melaksanakan ibadah masih dalam suasana terjadinya pandemi COVID-19. Hanya saja dengan semangat baru, yaitu semangat yang normal, semangat tetap produktif dan aman di tengah COVID-19. Ini semacam sikap optimis yang dapat kita petik. Menjadi bagian dari hikmah perasaan berada ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Sang muslimat rahimahullah. Hadirin sekalian, kedua memerintahkan peristiwa yang tak terpisah berhayat berada. Keduanya merupakan refleksi dari berbagai peristiwa monumental dari peradaban umat manusia, sekaligus mewariskan nilai-nilai spiritual universal dari kelangsungan peradaban umat manusia. Kini dalam dalamnya, kedua ibadah ini adalah merupakan sejarah kejadian
dia dapat dikuasai kasih Allah sampai tidak suatu ketaatan kepada dirinya dan sikap ikhlas tanpa batas. Kendali hati teguh dengan mengorbankan seorang anak yang paling dicintai. Istilah adalah hadis sendiri sungguhnya sangat tegas dengan peristiwa yang belakangnya. Ada secara bahasa berarti bukan atau sembelihan. Adha dengan demikian berarti hari raya sembelihan atau hari raya kurban. Di balik istilah ini terdapat peristiwa peradaban dan cinta yang luhur lagi luar biasa. Peristiwa yang diawali oleh perintah Allah kepada sang kekasih Ibrahim alaihissalam, sebagaimana tersirat dalam percakapan antara Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam pada ayat berikut. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami an adbahaka fanzur madza tara qala ya abati al aqul satajidni insyaallah nasbirin. Maka ketika anak kita sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan memberimu. Maka ketiklah bagaimana pendapatmu? Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diminta Allah kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sahabat ayat 27 sampai 42. Perhatikanlah betapa ketaatan seorang Ibrahim yang kita Ismail dipertontonkan kepada kita dengan begitu agung dan indahnya. Kita akan kepada Ibrahim atas perintah Allah berkolaborasi dengan Ibrahim Ismail menerima resiko dari perintah itu. Semua untuk melakukan yang mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari raya Idul Adha ini sejatinya merupakan perayaan untuk melakukan dan mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana ketaatan kita Ibrahim jika kita kepada Ismail ketika panggilan ketika Allah bertiba. Kedua sudah dan bersekurang dan merasa dikubur. Berkolaborasi antara ketaatan dan kejelasan nanti berbuah manis. Berbuah mudah kasih Allah bukan saja bagi keduanya dan bagi umat seluruh manusia. Menggantikan Ismail dengan sebuah kota merupakan pembuktian dari kasih Allah kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada kita yang ada di sini, kepada seluruh manusia, bahkan kepada segenap alam semesta. Mengapa demikian? Sebab Ibrahim telah membangun sejarah kehidupan pada suatu masa persimpangan terkait pandangan anak manusia dan kemanusiaan. Di masa itu berkembang suatu tradisi pada korban sembelihan semacam sesajen yang disebabkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Korban manusia yang bentuk sesajen yang paling tinggi nilainya ketika itu. Maka inilah Ibrahim bersama Ismail keduanya telah menjadi pekerjaan kuasa Allah untuk mengoreksi tradisi yang bertentangan dengan akhlak kemanusiaan itu. Dengan mengganti objek kurban, mengganti objek sembelihan dari manusia menjadi seekor domba, mengganti objek sembelihan itu tentu saja diwujud kasih sayang Allah, pembuktian rahmat dan rahimnya Allah dan seluruh umat manusia juga kepada segenap alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar billahi. Jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Selain kasih sayang Allah, juga kita berpendapat satu mulia spiritual bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri ini merupakan bagian dari makna dan kehidupan itu sendiri. Sehingga tujuan kurban yang akan kita laksanakan hari ini tidak lain kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah. Itulah sebagian yang dapat kita teladani dari Nabi Ibrahim, juga Ismail, berbagi Adha kepada kurban. Terhadap kita anak kota rahimahullah Allah, terhadap sikap kita tanpa batas untuk selalu berada derajat depan. Jadi kita kini senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim memang teladan dan tinggi spiritual untuk kita. Teladan yang ada menjadikan sempurnakan memenuhi misi rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang nabi terakhir yang tak lain merupakan dunia dari garis Ismail alaihi salam. Kita
nas imama wa lam yakun dzurriyyati fala yanalu ahli sholihin. Dan kata ketika dia memuji Tuhannya yang beberapa kalimat lalu dia laksanakan dengan sempurna. Ya Allah berfirman, sungguh aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari ayat itu Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Hadis menjadi terdapat dari Ibrahim yang tidak bisa dipisahkan dari ilhada dan diperlakukan. Ibrahimlah yang secara normal diperhatikan perintah Allah untuk menyerukan syariat kepada kita. Demikian Al-Quran menegaskan melalui surat Al-Ayat 27 berikut. Wa ayyuhan nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dawabin yatina fi kulli batin amin. Yang seluruh manusia mengadakan haji, istilah ada kepada yang berjalan kaki atau kendaraan yang terbuka yang terus kendaraan sedang turun yang jauh. Oleh pada hari ini Ibrahim mengajarkan kepada kita dari dua prinsip pokok. Berupa kemampuan mengenal Allah dan kesadaran manusia yang berjalan. Dua prinsip pokok ini berkaitan secara betul kepada haji dan seluruh masyarakat haji. Mulai dari dia, Ibrahim, kalau ukur, dia apa, dia melanggar di luar. Dari sini kesan Allah bisa tergambar dengan jelas dan keluar kawal. Sebuah ibadah yang harus dilakukan dengan menunjukkan keinginan kawal. Aktivitas keinginan kawal ini dilakukan secara berlawanan, arah yang tetap berjalan dengan jauh. Kalau tadi sudah merupakan simbol dari kesan Allah itu sendiri. Kalau yang berbentuk tubuh semuanya dapat menghadap ke segala arah. Ini menjadi simbol dari kehebatan dan identitas Allah. Sifat Allah yang tidak berpihak dan berat sebelah. Mereka memberi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana perintahnya Rasul Nabi terkasih Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat. Al-Anbiya ayat 1-10. Tahun sendiri merupakan perlambang keharusan spiritual manusia untuk menjadikan Allah satu-satunya tujuan dan orientasi setiap gerak langkah kehidupannya. Semuanya semata-mata hanya dipersembahkan dan ditujukan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan di balik bumi yang berputar pada rotasinya. Tahun menjadi perlambang bahwa kita tidak lain kecuali bagian dari alam semesta, bagian dari fokus jagat raya yang senantiasa tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Di dalam tawaf kita seolah lalu dan lembur di bawah hadirat Ilahi pada Allah. Persis seperti kenyataan Ibrahim betapa saat ibadah hidup dan matinya sepenuhnya hanya dipersembahkan untuk alam semesta. Kulina salatu nasuki wa jaga wa mati dari alam la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam yang ada sekutu baginya, dan demikianlah diberkatkan kepadaku dan aku adalah orang yang bersama-sama berserah diri. Al-Anfal ayat 112-113. Inilah kemampuan tertinggi yang penting dari kesadaran itu sebagai seorang hamba. Kesadaran sebagai hamba ini mereka mengakukan dari sebuah bahwa Allah satu-satunya tempat untuk kita menyerahkan diri untuk masuk secara total. Tidak ada tempat lain selain Allah. Hanyalah Allah satu-satunya ketika dikasih ibadah, serta hidup dan mati telah bisa sempurnanya hanya bukan kepada Allah. Maka saat itu seorang hamba diri manusia merdeka dan dia tidak berhasil melepaskan diri dari tertukar kepada sesuatu yang tak pantas seperti pada harga, jabatan, pangkat dan perbuatan berkala yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak sehat. Yang hadir yang dirahmati Allah. Di samping mengajarkan tentang prinsip hidup, prinsip dasar tentang Allah,
Ada juga menjadikan fisik masyarakat sosial. Fisik ini merupakan kelanjutan atau konsekuensi dari pelaksanaan ajaran tauhid itu. Sebab keyakinan terhadap dasar Allah akan menjadikan manusia pada satu secara universal. Bahwa sejatinya manusia memiliki kedudukan yang secara kemanusiaan. Karena semua manusia ketika sama-sama bersama Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama bernaung di bawah bersama Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan oleh Al-Quran. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersungguh-sungguh agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui. Al-Quran ayat 9-13. Kesamaan dan kesamaan kedudukan manusia sebagai hamba di tangan Allah tergambar dengan jelas pada ritual ibadah haji. Misalnya dari ritual rukun di Arafah, para pemain wukuf bersama dengan saling mulia bersama pula beribadah kepada Allah. Mereka berkumpul tanpa bedakan suku bangsa